Shalom, selamat Shalom. siang. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang dengan kerinduan, hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu dengan kerinduan. Kami buka hati kami di hadapan-Mu. Kami arahkan hati, pikiran kami, mata kami tertuju hanya kepada-Mu Tuhan sore ini. Kami minta kekudusan-Mu melingkupi kami. Kami minta darah-Mu Yesus menyucikan setiap kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami minta Roh Kudus-Mu berhembus dalam setiap kami Tuhan. Oralabaya shandaralabaralabaralabaralaba. Kiralabaralabaralaba, kuasai Tuhan ibadah kami sore ini. Kami minta Tuhan kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di tempat ini. Kami mengasihi-Mu, kami haus Tuhan akan Engkau. Horalabaya shande, shamaralabaya se. We love you, Lord.
saling melimpah lagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum. Lagi katakan, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan ku rasakan kemuliaan. We welcome you in this place, Lord. Hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum. Sekali lagi, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi
Hanya Kau Tuhan Allahku. Yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Oh, we worship you, oh Lord. Hanya Kau Tuhan, kekasih jiwa kami. Hanya Kau Yesus, Allah yang mulia, yang kami sembah. We worship you, we adore you, Lord. Ya Rama, ya Se, ya Rama, ya Shama. Oh, we adore you, Lord. We magnify your name on high, oh Lord. We welcome you in this place, Holy God. Ya Rama, ya Shama, ya Rama, ya Shama. Oh, we give you praise, we give you glory and honor. Hallelujah. Ya Rama, ya Shama, ya Rama, ya Rama, ya Shama. Hanya Kau, Yesus yang kami tinggikan. Hanya Kau, Yesus. Oh, we love you, Lord. We love you. Hallelujah. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Ku terkagum menyembah-Mu. Ku terkagum menyembah-Mu. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, kami bisa merasakan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Terus Tuhan lawat setiap kami, urapi setiap kami lebih lagi. Biar Tuhan sukacita-Mu, kasih dan damai sejahtera-Mu memenuhi setiap hati kami. Amen. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Urapi kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Haleluya. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau
hari di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat kita. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakangmu. Haleluya. Bakurapan di kepala haru yang kejanggutan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari tepuk tangan sama-sama. Sama-sama kita katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala haru janggutan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesananya diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lagi katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala haru kejanggutan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah bakurapan di kepala yang kejanggutan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Berikan tepuk tangan, haleluya. Haleluya. Wow. Haleluya, amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dulu. Ini ada Pak Ferdi, ada Ibu. Coba lihat Ibu Sarah. Coba lihat kiri kanan dulu, kasih salam dulu, kasih salam dulu. Bilang, Bapak Ibu, tempat ini engkau lebih dari pemenang. Amin. Amin. Ada Kristus yang mengasihi kita. Yuk. Kami lebih dari pemenang. Ini bukan hanya sekadar pujian, tapi ini adalah iman kami. Karena firman-Mu berkata, umat-Mu di dalam
dalam Kristus. Lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih. Katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kami lebih dari pemenang di dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, amin tuh. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, Herman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dipakarlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, haleluya. Haleluya. More, come on. Kibarkanlah Yesus. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, oh, kita lebih dari pemenang. Oh, lebih dari pemenang. Umatnya serukan haleluya. Amin. Amin. Angkat tanganmu ke atas. Yes. Kita dikatakan menjadi lebih dari pemenang bukan karena kuat dan gagah kita, bukan.
Tapi oleh karena penyertaannya yang sempurna, penyertaannya yang luar biasa, penyertaannya dan kasih setianya yang membuat kita lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Waktu kami datang tempat ini di ibadah praise and worship, kami percaya bahwa sampai pada kekekalan nanti hanya ada satu nama yang memberikan kami kemenangan, jaminan, kepastian. Itu nama Yesus, Raja di atas segala raja, yang membuat kami berkemenangan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Katakan lagi, oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Oh, Kau yang lebih tahu Tuhan, Kau yang lebih tahu. Katakan cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Oh, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Come on Herman, katakan lagi, oh, ku percaya. Amin, haleluya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janjimu. Kok di tengah-tengah lagu ini, waktu kita sedang menaikkan lagu ini, kok saya diingatkan Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Ayatnya berkata jelas, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Sekali lagi saya mau lepaskan ini bagi kita semua. Kisah Para Rasul 2:21, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, yaitu nama Tuhan Yesus, dikatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus, itu orang-orang yang berseru itu akan diselamatkan. Saya nggak tahu apa yang sedang dihadapi Bapak Ibu pada saat ini. Tapi kalau engkau menemui ada hal-hal yang
dalam kehidupanmu yang kau berkata gini, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, aku butuh pertolongan Tuhan. Karena Engkau yang lebih tahu cara untuk menolongku. Engkau yang lebih tahu cara untuk Engkau membuka jalanku. Karena waktu saya mempersiapkan lagu ini, dan Tuhan berkata gini, ada orang-orang yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Sangat-sangat ingin melihat pertolongan Tuhan itu membuka jalan bagi mereka. Dan saat ini Tuhan berkata gini, berserulah. Seperti firman itu berkata, orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, apapun itu yang kau butuhkan pada saat ini, keselamatan itu datang. 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 Tuhan yang membuka pintu. Tuhan yang memberikan pertolongan. Seringkali kita terlalu fokus sama masalah yang sedang kita hadapi. Tapi berserulah, Yesus! 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 Waktu engkau berseru kepada nama itu, nama Yesus artinya keselamatan. Jehovah is salvation. Tuhan itu keselamatan kita. Waktu engkau berseru kepada namanya dengan penuh kepercayaan, maka engkau akan melihat pintu-pintu terbuka. Kau akan melihat pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan. Apapun itu, apapun itu, apapun itu, katakan engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Oh, cara untuk Ibrani 4 ayat 16 berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Karena di tahta kasih karunia itu kita mendapatkan dua hal, kata firman. Kita mendapatkan rahmat. Supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia-Nya Tuhan yang menolong kita di waktu-waktu kita membutuhkannya. Setiap waktu kita membutuhkan Tuhan,
Setiap waktu kita mau melihat pertolongan Tuhan, hampiri tahta kasih karunia-Nya. Karena darah Yesus melayakkan kita untuk masuk sampai ke belakang tabir, untuk menghampiri tahta kasih karunia itu. Penulis Ibrani berkata dengan jelas, hampiri dengan penuh keberanian. Gak usah ragu, hampiri dengan penuh keberanian. Karena yang melayakkan kita untuk sampai ke belakang tabir, yang melayakkan kita untuk bisa sampai kepada tahta kasih karunia itu bukan karena kebaikan kita, bukan. Tapi karena Yesus yang telah mencurahkan darahnya. Dia yang telah menguduskan kita dengan darahnya. Maka kita masuk dengan penuh keberanian, menghampiri Dia. Dan di sana katanya, di tahta kasih karunia-Nya ada rahmat, belas kasihan, anugerah Tuhan yang akan kita dapatkan di sana, yang akan menolong kita di waktu-waktu di mana kita membutuhkan pertolongan ini. Setiap waktu kami membutuhkan Engkau. Setiap waktu kami memerlukan rahmat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu kami datang. Oh, Kak, darabakan daradan dododoboshan. Dododobokan daradarabasan. Didibion daradan dodododobo. Dododobokan daradan dododoboshan. Didibion daradan dodododobo. Tadi lagu yang pujian itu, lagu pujian yang dibawakan di awal tadi. Kami mau disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oh, bagimu tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami orang yang percaya kepadamu tidak ada yang mustahil. Kalau kami saat ini memasuki minggu ketiga di bulan Agustus, bulan ke-8, di mana Indonesia sedang merayakan hari kemerdekaan yang ke-80 kemarin ini.
Kami bersyukur karena angka 8 berbicara tentang the new beginning. Karena orang-orang Ibrani tahu, orang-orang Yahudi tahu bahwa angka 8 itu adalah permulaan yang baru. Kami ingin melihat satu permulaan yang baru di mana benar-benar Engkau bawa untuk semakin dekat dengan Engkau, mengalami pemulihan, kesembuhan. Supaya setiap kami memulai ada sesuatu, a fresh new start, memulai sesuatu yang baru, yang segar di bulan ini. Dan sisa tahun ini ke depan kami percaya, Pak, apapun yang terjadi, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada menyertai, melindungi. Bahkan di segala hal yang kami hadapi, Engkau setia dan membuat kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Apa tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 21 bisa body, bisa keluarkan. Dikatakan gini. Di bahasa Inggrisnya itu bagus banget ya. Sorry. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Di terjemahan Indonesian Modern Bible dikatakan, dan akan terjadi setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Bahasa Indonesia, bahasa ITB kita. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, yang setuju katakan amin. Akan diselamatkan, katakan amin. Keselamatan itu bukan hanya iman yang kita terima di dalam Kristus yang memberikan kita jaminan untuk kita nanti masuk kepada kehidupan yang kekal. Itu udah pasti. Kalau kita bertanya dengan Bapak Gembala bisa memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Bagaimana kita sebagai orang percaya sebenarnya sudah mengalami keselamatan. Semenjak kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, sampai keselamatan itu dapat kita jalani sampai pada kekekalan. Yang setuju katakan amin. Kehidupan yang kekal itu jaminan yang diberikan kepada kita. Sepanjang kita terus percaya kepada Kristus. Dan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk kita berjalan di dalam iman itu. Untuk kita terus percaya kepada Yesus. Apapun yang kita hadapi hari lepas hari. Tapi ada momentum-momentum dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita untuk berkata seperti di ayat ini. Yang berseru kepada nama Tuhan. Ada orang berkata bahwa ayat ini katanya berbicara tentang orang-orang yang sebelumnya belum percaya. Terus mereka berseru kepada nama Tuhan. Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka. Ada ayat lain lagi yang kita bisa baca bahwa waktu Tuhan Yesus berkata di Yohanes 6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Kecuali orang-orang tersebut adalah orang-orang yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Bahwa iman yang kita miliki sebenarnya adalah karya Tuhan. Yang dimana Tuhan telah memanggil kita, memilih kita. Akhirnya membawa kita, Bapa membawa kita kepada keselamatan yang ada di dalam Yesus. Sehingga kita memiliki keselamatan itu dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Waktu kita memiliki itu, kita bersyukur kasih karunia-Nya sampai kepada kehidupan kita. Dia yang memanggil, memilih kita untuk kita dapat diselamatkan. Dan ada waktu-waktu dalam kehidupan kita berseru kepada nama itu. Ada waktu-waktu di mana dalam kehidupan kita dalam dunia ini, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan jalan yang terbuka bagi kita. Siapa kemarin yang mengalami gempa? Kita kemarin ada di lantai 23. Nah, nggak ngerasain ya? Lucu, ini ada dua momentum di mana saya sebenarnya lagi di lantai paling atas. Waktu itu beberapa waktu lalu saya pernah jadi MC dan WL di satu ibadah pemberkatan nikah. Waktu itu. Jadi waktu itu satu hotel di Kebon Kacang itu di apa sih nama hotelnya saya lupa. Pokoknya di belakang Sudirman, kita masuk sedikit kalau kita dari Tamrin. Kita putar balik, kita belok kiri, Kebun Kacang itu banyak hotel tuh di belakang. Nah ada satu hotel di situ tuh di depan kali itu, yang mau menuju ke Kebun Kacang itu. Ada hotel tuh
tinggi. Nah, di atasnya tuh ada restoran rooftop. Ya, oke. Waktu itu saya situ ngemsi dan beri pemberkatan nama resepsi dan juga jadi worship leader waktu itu di situ ya. Tahu nggak di tengah-tengah ibadah pemberkatan gempa. Tahu nggak Bapak Ibu? Karena kita posisinya kelihatan banget gedung-gedung yang ada di Tamrin Sudirman. Kita bisa lihat dengan kasat mata loh, gedung depan kita goyang-goyang gini. Gue ngelihat kita sini, terus kita nih semua udah pada mempelai semua udah pada gimana nih? Semua kayaknya udah pengen ngantri di lift. Padahal sebenarnya kalau dalam posisi gempa katanya tidak boleh ngantri di lift, mesti turun lewat tangga. Tapi itu paling atas, gimana turun tangga ke bawah gitu kan? Akhirnya saya bilang gini aja, udahlah, Tuhan berkehendak. Tenang, Tuhan akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Udah. Jadi kita stay di situ sambil ngeliat itu gedung lagi goyang-goyang. Di pinggir, gedungnya goyang. Sampai berhenti benar-benar. Dan akhirnya acara terus dilanjutkan. Yang lucu ya, yang satu ceweknya dari Batak, dari Sumatera, Pak Gembala. Satu lagi calon suaminya itu dari Belanda. Oke, orang Eropa. Dan yang menariknya, jadi waktu ada perwakilan keluarga dari pihak mempelai pria yang datang pada saat itu di dalam pemberkatan pernikahan. Tapi selebihnya orang tua dari mempelai prianya itu ternyata tidak bisa datang. Jadi mereka tuh pakai kayak video call. Ya, jadi kayak video call. Ada perwakilannya tapi dia pakai video call untuk dalam pemberkatan nikahnya. Jadi waktu lagi agak panik gitu, semua koneksi apa segala macam, bahkan orang-orang yang harusnya jaga di situ kan ada minibarnya apa segala macam, itu kayaknya mau cepet-cepet mau turun aja ke bawah, semua gitu loh, goyang. Kalau di lantai paling atas kerasa sekali goyang, kita kerasa banget ya goyang, kerasa. Jadi pengen berhamburan, saya bilang enggak udah, kita berdoa aja, kita berdoa di situ, tim yang ada di situ kita berdoa aja. Ya mau turun silakan, saya bilang itu udah pada mengerumun di belakang pengen turun. Mau turun silakan aja, udahlah. Percuma juga itu lagi rame gitu, kita pengen turunnya kayak gimana. Jadi nikmati aja goyangannya jadi atas goyang-goyang. Kita nikmati sampai goyangannya berhenti. Dan akhirnya ibadah itu tetap dilanjutkan sampai pemberkatan resepsi sampai pada malam harinya semua berjalan dengan luar biasa. Pertolongan Tuhan luar biasa. Amin. Nah kemarin sebenarnya kejadiannya sama, kita lagi ada di lantai 23 sama Febe, lagi ada ikut sesi menara doa, lagi sementara sesi itu, kita ngerasa loh di atas itu goyang. Gak kerasa ya? Di Bekasi itu berapa? 6 skala Richter ya? Ya saya, di Bekasi yang paling kerasa. Dan itu di kita waktu di lantai 23 tuh kerasa banget. Goyang nih, gempa. Sampai pembicaranya tuh sampai berhenti. Tapi ya luar biasanya, gak ada satupun yang beranjak kabut dari ruangan untuk keluar ke lift, gak ada. Semua stay situ. Ini menara doa. Artinya udah kita berdoa aja. Jadi di situ kita tenang aja. Di situ tenang sampai akhirnya gedungnya berhenti. Set. Lanjut lagi. Kayak seperti gak apa-apa. Karena apa? Karena kita percaya begini. Tuhan menyertai kita. Tidak ada satupun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita tanpa Tuhan mengizinkannya itu terjadi dalam kehidupan kita. Nggak mungkin gitu. Kalau Tuhan mengizinkan kita ada dalam satu gedung yang bergoncang, ya, dan kita tetap memiliki kepercayaan yang penuh, Tuhan engkau punya rancangan yang sempurna dalam kehidupanku. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan berkata bahwa rancangan-rancangan yang ada padaku bagimu itu bukan rancangan kecelakaan, bukan. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Semua sudah dijamin sampai pada kekekalan. Dan dikatakan di ayat ini, siapa yang berseru dalam nama Tuhan itu, kemarin bahkan di dalam menara udah ada yang berbahasa roh gitu. Kayaknya kan pas goyang gitu. Udah yang berbahasa roh. Cuman gini, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sepanjang kita ada di dunia ini, kita tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Kita berseru di dalam nama itu. Di dalam setiap hal yang kita hadapi, maka kita akan melihat keselamatan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Apapun itu bentuknya, apapun itu situasi dan kondisinya, Dia setia dalam kehidupan kita. Dia Immanuel dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin.
Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, ayat yang mengatakan bahwa kita itu lebih daripada pemenang, itu ada di Roma 8 ayat 37. Bisa dibukakan Ibu Odi. Roma 8 ayat 37. Haleluya. Karena malam ini temanya lebih dari pemenang ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini rentetan ayat 8:37 ini adalah rentetan dari ayat-ayat yang sebelumnya ada di atas. Yang Paulus berkata gini di kitab Roma itu, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus gitu loh. Apa sih sebenarnya yang membuat kita, apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sebelihan. Tapi Paulus berkata dengan jelas di ayat 37 ini, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dikatakan gini, kita lebih tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita harus tahu loh, kita menang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Aminnya cuma satu, cuman Pak Ferdi aja nih yang amin nih. Kita lebih daripada pemenang itu karena Dia yang mengasihi kita. Aduh. Ya kan? Kita lebih daripada menang. Jangan kita berkata, oh gue menang tender nih. Itu karena gue tuh mampu nih. Ini project gue goal nih. Ini karena bukan karena itu. Kayaknya keberhasilan yang kita capai dalam kehidupan kita menjadi satu tolak ukur di mana penyertaan Tuhan sempurna. Tapi ada waktu-waktu di mana waktu kita menghadapi banyak tantangan yang lebih berat yang kita hadapi, terus tiba-tiba kita kayak semacam meragukan kasih Tuhan yang membuat kita sebenarnya bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Setuju katakan? Kita tahu 1 Yohanes 4 yang 16. Di situ Rasul Yohanes mendefinisikan siapa Allah itu? Allah adalah Allah adalah 16. Ya, itu dia. Ke atasan dikit. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 16, 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya. Ini dua hal loh yang paling penting. Mengenal dan telah percaya. Mengenal dan telah percaya. Lagi, mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Nah, kasih di sini dalam bahasa Yunaninya adalah agape. Agape itu kita dulu waktu di gereja dulu waktu kita kata kesasi ya, kita diajarin tentang kasih agape, philia, storge, eros. Semua kita belajar mengenai hal itu. Bapak Ibu juga mesti belajar tentang itu ya. Tapi kasih yang ada di sini dalam bahasa Yunaninya tuh agape. Dalam pengertian yang general, agape itu adalah gini, kasih yang tidak bersyarat. Philia, kasih antar sahabat. Storge, kasih di dalam keluarga. Eros, kasih romantis, percintaan satu dengan yang lain. Tapi kalau agape, itu kedalamannya adalah gini. Kasih tanpa syarat. Bukan karena kita yang telah mengasihi Dia. Tetapi Dialah yang telah mengasihi kita. Karena di ayat, di bawahnya boleh diturun ke ayat 18. Coba. 18 dan 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab di ketakutan mengandung hukuman. Sedangkan kita tidak lagi berada dalam hukuman. Halo. Kita tidak lagi berada dalam hukuman. Kita ada dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Yang menjamin kita, keselamatan itu menjadi milik kita sampai pada kehidupan yang kekal. Karena barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Ayat 4 ayat 19 sama-sama kita baca sama-sama. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan, itu merupakan respon terhadap kasih yang terlebih dahulu kita terima dari Dia.
Kata Tuhan gini, nggak mungkin kita mengasihi dia kalau nggak terlebih dahulu Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui putranya Yesus Kristus Tuhan. Jadi waktu Bapak Ibu melihat keberadaanmu, lihatlah kasih-Nya, agape-Nya dalam kehidupan kita. Tanpa syarat dia mengasihi kita. Dulu ada satu hamba Tuhan apa nih? Oh, bentar. Apa sih ini? Pengingat, reminder yang bunyi. Udah ada satu hamba Tuhan yang dulu dalam perjalanan untuk belajar mengenai praise and worship, saya belajar dari beliau. Saya pernah ke gerejanya waktu di Ambon, waktu itu sama tim pernah ada di sana, dan dia tuh luar biasa. Dia dulunya seorang musisi dan akhirnya dia jadi gembala dan akhirnya sampai sekarang masih gembala. Dia mengatakan hal gini, waktu kamu banyak berdoa, Tuhan gak tambah sayang kamu. Ya kan, kayaknya pertanyaannya bingung. Waktu kamu sering berdoa, berpuasa, baca Alkitab, lebih dan lebih lagi, apakah Tuhan tambah sayang? Enggak loh. Terus dia bilang gini, Tuhan gak tambah sayang karena Tuhan sudah sayang kita. Dia udah sayang. Dia tidak dapat menyangkali dirinya bahwa dia adalah kasih. Dia adalah agape. Kalau Tuhan berhenti menyayangi kita, berarti dia berhenti menjadi dirinya sendiri. Kasih itu bukan sifat Allah, bukan. Itu adalah keberadaan jati dirinya Tuhan sendiri. Jadi waktu dia dikatakan Allah adalah kasih, Rasul Yohanes menuliskan bahwa 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan Allah adalah kasih, itu adalah keberadaannya dia. Kita harus melihat dia sebagai agape. Aduh Tuhan, aku menerima kasih yang tidak bersyarat dari Tuhan. Kita menerima dari dia kasih yang tidak bersyarat. Jadi kalau pas kita berbuat dosa misalnya, kita gak rajin baca Alkitab, kita tidak rajin untuk bersekutu dengan dia misalnya, gitu ya. Itu gimana? Apakah Tuhan kurang kasihnya kita? Enggak, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi katanya beliau, kitalah yang kasihnya itu dari pihak kita, bukan dari pihaknya Tuhan. Kitalah yang meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Kita yang meninggalkan kasih kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan ingin membawa kita untuk mengerti gini. Kalau dalam perjalanan kehidupan kita, kita mau melihat kehidupan kita menjadi orang-orang yang dikatakan lebih daripada pemenang. Artinya Roma 8 ayat 37 dikatakan orang-orang yang lebih daripada pemenang adalah orang-orang yang mengerti bahwa dia terlebih dahulu yang telah mengasihi kita. Kita dapat menjadi orang yang menang karena kita mengerti dia telah mengasihi kita. Karena dia telah mengasihi kita, maka kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Kita dapat melihat pintu yang terbuka. Kita dapat melihat pertolongan Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kita. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan terus melihat kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, rahmat-Nya selalu tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Satu ayat terakhir. Katanya gak boleh lama-lama sekarang ya. Saya Bapak Gembala nih di depan ini. Bapak Gembala sudah warning saya, Tom. Awas ya, jangan lama-lama. Gak boleh lama-lama ya. Amin. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini semua kita udah tahu. Bapak Gembala juga suka bawa ayat ini bagi kita. Rasul Petrus berkata, dan tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Apalagi imamat yang rajani. Apalagi bangsa yang kudus. Apalagi umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat di sini. Kita terpilih. Coba lihat kiri kanan. Katakan, engkau adalah orang pilihan. Lihat kiri kanan, engkau orang pilihan. Sebab bahasa aslinya adalah the chosen generation, generasi yang terpilih. Bapak Ibu kita waktu kita ada dalam Kristus, kita terpilih loh. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang pilih dia yang pilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Dia yang pilih kita. Kita terpilih, kita dipilih, haleluya. Untuk mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal dan perjalanan kita ada di dalam pimpinan penyertaan Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Amin. Dikatakan habis itu imamat yang rajani. Kita tahu loh, kita harus memposisikan, mau melihat diri kita untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Posisikan diri kita dalam yang ini. The royal priesthood.
Di dalamnya ada dua nih, raja dan imam. Kalau kita baca di kitab Wahyu, di dalam Kristus dikatakan Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Oleh darahnya kita telah ditebus untuk menjadi miliknya. Lah ini bunyi terus. Oleh darahnya kita telah dibeli untuk menjadi miliknya Bapa. Dan di dalam Kristus kita dijadikan raja-raja dan imam-imam. Untuk kita memerintah bersama Yesus di bumi. Haleluya. Artinya gini, imamat yang raja ini, engkau memposisikan dirimu waktu engkau mengerti penebusan Kristus dalam membawa engkau menjadi bagian di dalam kerajaannya. Dan di dalam kerajaannya itu adalah engkau adalah imamat yang rajaan. Menghampiri tahta kasih karunia-Nya, mengalami belas kasihan dan kemurahannya dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bangsa yang kudus dikuduskan oleh darah Yesus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita itu umat kepunyaannya Tuhan. Nah ini yang seringkali disampaikan oleh Bapak Gembala kepada kita. Dikatakan gini, supaya kita, kamunya ganti kita ya. Supaya kita memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, satu, posisikan dirimu selalu di dalam terang. Kalau kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya, berarti artinya kita sekarang ada di dalam kita ada di dalam kalau kita ada dalam terang sekarang, jangan balik lagi kepada kegelapan. Setuju, katakan amin. Kita sudah ada di dalam terang nih. Sudah ada dalam kerajaan terang. Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Dia yang berkata, kita waktu dalam terang Tuhan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan Yesus yang besar. Karya-karya Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana pertolongan Tuhan, pintu-pintu yang terbuka dan segala hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena Dia menyertai keberadaan kita. Waktu kita memposisikan diri kita di dalam ayat ini satu nih. Ini banyak sekali pengertiannya. Kita terpilih, kita katakan waktu kita dipilih, kita menjadi imamat yang rajani, kita menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Supaya kita memberitakan. Berarti ada yang diberitakan. Kehidupan kita sepenuhnya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Jangan lagi mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, karena kita sudah tidak ada di situ lagi. Kita sudah dibawa keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Saudara terima itu? Amin. Ini saat-saat yang tepat bagi kita menjadi saksi Kristus. Ya, saya dengar Bapak waktu lalu juga Bro Thomas sempat sharing mengenai bagaimana Tuhan mempercayakan banyak jiwa-jiwa kepada dia untuk dibawa kepada Kristus dimanapun. Artinya hidupnya menjadi saksi Tuhan. Waktu kita menjadi saksi Tuhan, membawa terangnya Tuhan. Bapak bisa lihat, terang Tuhan itu yang membawa banyak orang untuk dapat mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Artinya kita membawa mereka dalam pengenalan akan Kristus. Mereka menerima Yesus karena mereka dipilih untuk mereka diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Amin. Ini gak hanya berlaku bagi Brother Thomas di sana, tapi bagi setiap kita. Waktu kita tahu bahwa kita ada di dalam kerajaan terang, menjadi saksi Kristus. Amin. Yuk kita berdoa pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau agape. Kasih-Mu tak bersyarat dalam kehidupan kami. Seringkali kalau dalam kehidupan kami ada meragukan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Maka hari ini firman-Mu berkata bahwa kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Kami tidak mau lagi meragukan kasih-Mu. Kami tidak mau lagi meragukan kasih-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu terus memimpin kami. Untuk kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih, angkat tanganmu tinggi. Ku kagumi dalam
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Kau ku kagumi di dalam hati, oh kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mulai hari ini ke depan, kami ingin memandang kasih-Mu Tuhan, yang telah membawa kami sampai kepada bulan ke-8. Waktu kami masuk ke bulan 9, 10, 11, 12, kami percaya kasih-Mu terus menyertai kami. Kasih-Mu melingkupi kami. Kasih-Mu memimpin kami. Karena kasih-Mu itulah yang selalu menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menerima firman-Mu ini dengan segenap hati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saat ini sebelum kita memberikan persembahan, kita satu di dalam doa. Yes. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan
tinggal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Tommy Sanger dan Ibu Else Budiman atas pelayanannya dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 merupakan Bible Movie dengan judul Hari Sabat. Khotbah singkat dan kuis akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh PDP Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial edisi ulang tahun kedua dari Mount Hermon Church dengan cara mengajak teman atau saudara minimal 30 akun untuk mengklik tombol subscribe serta memberikan komentar yang positif minimal 100 komentar pada video-video di channel YouTube @Gereja Hermon. Program ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus sampai 30 September 2025. Total hadiah sebesar Rp1.500.000 akan diberikan kepada 10 orang pemenang sebagai ungkapan terima kasih. Dukungan dari Bapak Ibu semua merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan yang sedang kita bangun bersama. Terima kasih. Mari bergabung bersama kami Mount Hermon Church dalam program baru Mujizat Zaman Now yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi melalui channel YouTube @Gereja Hermon dengan tayangan perdana hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 jam 19 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Program ini merupakan tayangan live di YouTube dan kami mengundang Anda semua untuk bergabung bersama kami. Bagi Bapak Ibu yang menghadiri ibadah dan Bible Movie dalam ibadah hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025, sesi kedua jam 13.30, kami menyediakan snack gratis. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa berkat dan doa syafaat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa,
Iya, Bapak Ibu tadi diberkati oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, saya juga. Iya Bapak Ibu. Dan saya selalu ada beberapa poin yang saya selalu usahakan dapatkan. Supaya apa? Ketika kita keluar gereja, kita tetap ingat gitu Bapak Ibu. Kalau enggak kita usahakan melihat beberapa poinnya, seringkali kita lupa. Yang pertama adalah tentang kita lebih dari pemenang. Ya Bapak Ibu. Apa sih artinya lebih dari pemenang? Gini kira-kira, saya memberikan perbandingannya, istri pertinju, suaminya bertinju, bertarung di ring, menang, tapi babak belur, itu Bapak Ibu ya, dia dapat uang, dapat hadiah, lalu ketika pulang ke rumah, apa yang terjadi? Istrinya berkata, sayang, mana hadiahnya? Jadi istrinya inilah lebih dari pemenang. Bukan dia bertarung, tapi dia dapatkan hadiah gitu. Hal yang sama juga dengan kita. Yang bertarung itu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menderita, mati, terkutuk. Tapi kita lebih dari pemenang. Kita tinggal berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkati aku. Jadi bukan kita yang bertarung. Yesus yang bertarung, Yesus yang menderita, Yesus yang mati terkutuk. Tapi kita mendapatkan semuanya dengan berdoa. Nah itulah kira-kira ya Bapak ya. Oh gitu. Jadi bukan kita bertarung. Udah selesai pertarungannya. Tapi kita mempertahankan kemenangan Yesus dengan percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Iya kita dapatkan. Yang kedua adalah di dalam Yesus juga kita nggak ada jalan buntu. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan. Yesus adalah pintu. Lah mana ada jalan buntu? Yesus yang megang pintunya, Yesus yang megang jalannya. Lah gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya selama kita di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Amin. Apapun masalah kita selalu ada solusi. Makanya Yesus disebut adalah jawaban. Iya kan Bapak Ibu? Makanya tetaplah di dalam Yesus supaya hidup kita selalu punya solusi. Amin. Ya amin. Tapi juga tadi benar kata Pak Tommy, kemarin itu ada gempa. Saya juga ngerasakan. Di rumah saya ngerasakan Bapak Ibu. Ih kok kayak goyang ini. Tapi saya rasa saya sehat, nggak lagi pusing gitu Pak. Kok kayak goyang ini, goyang. Saya rasakan. Tapi sebentar cuma beberapa detik ya Pak ya. Ya cuma beberapa detik gitu Bapak Ibu. Ya saya merasakan. Ya rumah saya di daerah Majestic itu saya merasakan. Iya Bapak Ibu. Cuma ya nggak sekencang Pak Tommy karena di gedung tinggi itu lebih terasa. Karena ayunannya itu kalau di ujung itu lebih tinggi dibanding kalau dia ada di dasar gitu Bapak Ibu. Jadi lebih berapa kali lipat dari yang saya alami lah. Kalau saya kan di rumah tanah, landed tanah gitu Bapak Ibu. Jadi nggak terlalu terasa, tapi terasa goyangannya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa ya. Dan mereka juga yang ketiga tentang kasih. Saudara nggak perlu susah untuk membayangkan kasih Tuhan. Saudara bayangkan saja, saudara kan sebagai orang tua atau ibu rumah tangga, itu seperti saudara menyayangi anak saudara. Ketika bayi saudara masih kecil, dia kan belum bisa apa-apa kan. Tapi saudara sudah menyayangi dia. Jadi sebelum dia melakukan sesuatu kepada saudara, saudara sudah menyayangi bayi saudara, kurang tidur sekalipun. Benar enggak? Nah, itulah kira-kira gambarannya kasih Allah kepada kita. Kita belum melakukan apapun, tapi Tuhan mengasihi kita. Nah, jadi Tuhan itu sudah memberikan gambaran-gambaran itu dalam kehidupan keluarga. Kasih Allah, nah tinggal kalikan lipat aja kasih Allah luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi saudara gitu, jangan dengan berharap kalau saya melakukan ini, saya berbuat baik ini, Tuhan mengasihi kita. Enggak Bapak Ibu, Tuhan sudah lebih dulu. Saudara bayangkan ketika saudara mengasihi bayi saudara, bayi belum bisa melakukan apapun, tapi saudara siap mengasihi dia sampai mati sekalipun. Benar enggak Bapak Ibu? Nah, hal yang sama juga dengan kasih Allah. Jadi kasih Allah itu tidak berkurang ketika kita ya nggak ngelakukan yang banyak hal ya Bapak Ibu. Karena apa? Allah mengasihi kita sebelum kita mengasihi Allah. Ya Bapak Ibu. Seperti anak kita ya. Ya anak kita juga kadang-kadang nakal-nakal dikit, kita tetap sayang kan. Bahkan sampai sekarang juga saya tetap rindu ke anak saya walaupun jauh di Kanada sana Bapak. Iya, karena kasih orang tua itu gimana gitu ya. Iya, jadi bukan ada pamrih, nggak ada pamrih kasih orang tua kan. Kasih Allah lebih lagi, tanpa pamrih, tanpa syarat, ya kan? Jadi gampang sebenarnya untuk memahami Allah. Demikian juga tentang Tritunggal juga banyak sekali orang bingung. Tritunggal itu apa sih? Banyak tapi tiga tapi satu. Bayangin aja keluarga, udah gampang. Keluarga ada bapak, ibu dan anak, benar nggak? Itu walaupun tiga pribadi itu satu kesatuan, tidak terpisahkan, siap mati itu.
Iya Bapak Ibu, bapak siap mati bagi istrinya, bapak siap mati bagi anak, demikian juga sebaliknya. Ya itulah satu kesatuan. Sama juga dengan Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kan itu sama dengan keluarga. Ada Allah Bapa, ada Bapa, ada anak yaitu anak kita. Demikian juga Roh Kudus yaitu ibu penolong kan. Roh Kudus kan penolong, istri kan penolong. Jadi sama. Jadi gampang sebenarnya menjelaskan Tritunggal. Lihat aja keluarga, udah gampang. Nah itulah 3 tapi 1. Ya kan? Jadi nggak perlu bingung orang Kristen. Orang di luar saja yang bingung kan. Gimana gitu. Kok 3 1? Gitu Ibu. Ya lihat aja keluarga. Walaupun 3 pribadi. Tapi mereka 1. Nggak bisa dipisahkan itu. Amin. Iya nggak? Iya kan? Iya nggak bisa dipisahkan. Ya mari kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus Engkau adalah Allah El Shaddai. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah praise and worship ini, pujian penyembahan ini. Kami ingin selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus pelayanan Pastor Tommy Sanger, berkati juga Ibu Elsie Budiman dalam pelayanannya Tuhan, agar semakin banyak jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Berkati juga keluarga mereka masing-masing. Berkati juga setiap kami yang hadir malam ini Tuhan. Apapun penyakit kita hari ini, percaya Tuhan mampu dan Tuhan mau menyembuhkan kita. Bahkan nama Yesus ada di atas segala nama penyakit kita. Itulah sebabnya kita berdoa dan Tuhan menyembuhkan kita. Demikian juga apapun kabar-kabar dunia hari ini, banyak sekali membuat kita khawatir. Ada perang Rusia, perang Israel, perang dagang, perang tarif, PHK, di banyak tempat. Tapi hidup kita bukan ditentukan oleh kabar-kabar dunia. Karena justru ketika dunia mengalami masalah, di situ Tuhan menunjukkan kuasanya mengangkat anak-anaknya. Ketika terjadi kelaparan di Mesir, di dunia, disitulah Tuhan mengangkat Yusuf. Ketika terjadi masalah di Babel, disitulah Tuhan mengangkat Daniel dan kawan-kawan. Ketika terjadi masalah ratu, disitulah Tuhan mengangkat Ratu Esther. Itulah sebabnya pada saat ada masalah, di situ saat Tuhan bisa menunjukkan kuasanya, bahwa anak-anaknya tidak terpengaruh oleh dunia apapun. Karena itu tetap berharap kepada Tuhan. Ketika dunia mengalami kegelapan, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Artinya penyertaan Tuhan memberikan jaminan hidup kita terus berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Diberkati kedua beliau ini kesehatan sempurna, tambah-tambahkan hikmat sehingga bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang aman, tentram, damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang telah mati bertahun-tahun, hari ini mulai bangkit dan hidup. Telah bangkit dan hidup. Bahkan telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terbukti, Rano Karno, Wakil Gubernur, telah datang ke Ratu Plaza meresmikan acara. 3 menteri dan staf khusus telah datang ke Ratu Plaza untuk meresmikan acara. Itu menjadi bukti bahwa Ratu Plaza telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan demikian juga nanti juga akan Landmark akan mengundang Mount Hermon Church hadir di tempat itu. Maka ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir, maka Landmark juga akan dibuat bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu, saya sarankan bagi kita setiap doa kutip firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Nggak pernah gagal. Itulah sebabnya ketika doa kita ada firman Tuhan di dalamnya, maka doa kita juga iya dan amin dan tidak pernah gagal. Karena itulah doa sahabat ini saya tutup dengan doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Bapa yang Maha Kuasa.
Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Tinggikan dirimu. Terima kasih Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.